kebijakan ini akan membawa dampak inflasi dan dengan nanti setelah menghitung. Dialog politik anggaran pemerintahan Jokowi JK kita lanjutkan masih bersama Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, ini kembali ke soal bagaimana meningkatkan pendapatan untuk bisa menutup defisit itu. Salah satunya tadi kan melalui pajak dan penerimaan bea cukai juga. Nah, terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan, Pak. Ya, tadi sudah artinya bisa disampaikan bahwa yang pertama, yang paling penting adalah pemberian prioritas dan perhatian kepada pajak sendiri, ya. Karena kalau artinya aparat pajak ini tidak setara dengan aparat penegak hukum lainnya, akan sulit buat mereka. Maksudnya setara di bidang apanya? Artinya begini, orang kalau tidak membayar pajak itu kan artinya melanggar aturan, ya. Itu sebenarnya bisa pidana gitu. Nah, cuma ketika aparat pajak ingin mengumpulkan pajak, tapi kemudian dia tidak dianggap setara dengan penegak hukum lainnya, maka akan sulit bagi dia untuk memaksa kepada pembayar pajak yang memang harus memenuhi kewajiban tersebut. Kemudian kedua, juga akan sulit bagi dia karena ada potensi aparat pajak bentrok dengan penegak hukum yang lain, karena penegak hukum yang lain akan melihat aparat pajak ini melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada wajib pajak. Nah, jadi yang memang pertama akan kami prioritaskan adalah akan membentuk kerjasama yang harmonis antara pajak dengan aparat penegak hukum yang lain, apakah itu kepolisian, kejaksaan, ya, kalau perlu dengan KPK. Artinya sebetulnya ini kalau kita melihat apa yang terjadi, potensi pajaknya ada, tapi karena mungkin ada masalah hukum di sana, banyak sekali mereka yang mungkin bukan masalah hukum istilahnya, yang ada adalah banyak masalah operasional di lapangan. Karena bukan hanya masalah hukum adalah satu dari sekian masalah operasional. Yang kedua yang paling clear adalah jumlah pegawai pajak kita sangat kurang, ya. Meskipun jumlah pegawai pajak sekarang adalah 32.000 orang, ya, terbesar di antara semua eselon 1 di Republik ini, tetapi wajib pajak yang lainnya kan lebih besar. Dan akibatnya apa? Akibatnya satu account representatif, jadi itu petugas pajak yang melakukan hubungan kepada wajib pajak, itu harus memperhatikan 8.000 orang satu wajib pajak, akun representatif. Nah, itu akan tidak optimal, ya. Belum lagi kita punya masalah kesulitan mengakses data informasi mengenai keuangan transaksi dari si wajib pajak tersebut. Apa yang menjadi kesulitannya? Ya, karena kita masih punya kerahasiaan bank yang masih agak sulit untuk dibuat lebih fleksibel. Kemudian kita juga kesulitan untuk mengidentifikasi kalau wajib pajak itu misalnya melakukan transaksi pembelian mobil mewah, apartemen mewah, tanah, rumah, dan segala artinya macam. Menurut Anda ada satu semacam peraturan atau undang-undang yang membuat bank itu bisa lebih fleksibel kepada petugas pajak? Ya, artinya di revisi undang-undang perbankan haruslah dimuat suatu klausul yang menyatakan bahwa kalau untuk keperluan pajak perbankan harusnya terbuka, ya, karena itu sudah merupakan praktek yang lazim dilakukan di negara lain. Kalau kita bicara soal pendapatan pajak ini kan sekitar 1.100-an triliun gitu yang terakhir ini. Tahun ini. Nah, kalau kita bicara potensi, Pak, sebetulnya bisa sampai berapa? Ya, saya nggak akan sebut, tapi gini kira-kira. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak sekarang mungkin baru sekitar 20-25%. 20-25%? Tingkat kepatuhan, ya. Jadi artinya potensinya akan lebih besar. Tapi tentunya potensi yang besar itu tidak bisa langsung diwujudkan dalam waktu setahun. Butuh waktu bertahun-tahun. Karena tadi syaratnya itu banyak untuk bisa mewujudkan potensi. Itu kan cuma potensi itu adalah perkiraan. Untuk sampai kepada realitas itu diperlukan berbagai syarat. Kalau kita bicara 20-25% tingkat kepatuhan, ini yang tidak patuh ini kebanyakan wajib pajak yang seperti apa? Apakah badan, apakah perorangan? Dua-duanya. Dua-duanya. Apakah contohnya yang badan, ya, yang badan itu yang sudah terdaftar sebagai pembayar pajak, ya, itu 500.000 dari 5 juta. Hanya 10% artinya? Iya. Ya, ini kan contoh. Ya. Orang pribadi juga sama. Orang pribadi selain banyak yang belum membayar tidak membayar, padahal harusnya dia paling tidak memasukkan SPT, ada yang belum membayar sesuai dengan jumlah yang semestinya. Ya, tapi kita memang karena keterbatasan pegawai juga agak sulit untuk melakukan penelaahan apakah
orang ini bayar pajak dengan benar atau enggak. Ya. Ini agak menarik. Kalau tadi dikatakan karena badan ini dia lebih banyak sebetulnya potensinya. Hanya 10% yang mematuhi. Bukankah mereka ketika menjadi badan itu harus punya NPWP segala macam? Tapi kan ada juga yang tidak bayar. Atau gini, tapi ya ini mungkin terlalu detail. Banyak perusahaan yang sudah mungkin di 10 tahun lebih beroperasi, rugi terus sehingga tidak pernah membayar pajak. Nah, itu menarik kan sebetulnya. Ya secara ini tapi saya nggak mau secara logika gitu. Detail karena itu adalah detail dalam perpajakan ya, karena memang ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan dengan lalu apa yang akan perusahaan-perusahaan dilakukan seperti oleh ini. Menteri Keuangan? Ya, kami akan melakukan pertama mereview seluruh perjanjian pajak dengan negara lain, ya khususnya dengan beberapa negara yang ya kita kenal sebagai surga pajak. Ya, contohnya? Saya nggak mau sebut nama negara, tapi itu negara yang berani memberikan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari Indonesia. Ya, kedua kita juga ingin bertemu dengan ya pembayar pajak besar kita untuk memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan dengan pihak luar itu adalah transaksi yang real gitu, bukan transaksi yang direkayasa. Ya, ini hanya sebagai indikasi. Ya, itu dua hal itu yang kira-kira akan sangat berpengaruh. Gitu. Ya, Pak Bambang, ini saya dapat informasi hari ini sebetulnya Pak Presiden Jokowi bertemu dengan apa namanya? Dengan segenap pimpinan pajak termasuk seluruh kepala kantor wilayah. Nah, apa sebetulnya yang tadi pertama Pak Presiden meminta bahwa pajak tahun depan itu harus meningkat signifikan. Tapi juga Pak Presiden pada saat yang sama bertanya kepada seluruh aparat pajak, apa yang kalian butuhkan dari saya selaku Presiden agar target itu tercapai. Nah, tadi sudah ada diskusi, sebagian apa yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Artinya sebetulnya target yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, kalau semua kebutuhan aparat pajak itu dipenuhi, ini tidak akan menjadi satu masalah. Ya, artinya apakah langsung tercapai, ya menutup seluruh potensi, atau dicapai dengan tahapan. Yang penting adalah ada lonjakan. Ya, kalau selama 10 tahun jarang mencapai target, ya paling tidak 2015 mencapai target. Syukur-syukur 2016 dan 2017 malah di atas target gitu. Itu yang akan menjadi target awal gitu. Ya, ini kalau kita bicara soal pembiayaan apa namanya pemerintahan ini supaya jalan. Kan yang saya pahami itu pajak itu menjadi sumber utama sebetulnya. 70%. Kan? 70%. Nah, artinya apakah ini mungkin untuk lebih ditingkatkan lagi? Artinya mungkin ya siapa tahu jadi 90% seperti itu. Sebenarnya kan gini, bisa artinya kalau jumlah pajak menerima, cuma masih ada namanya penerima pendapatan negara bukan pajak, PNBP, yang berasal dari migas, dari tambang. Kalau menurut saya tambang, terutama royaltinya itu masih bisa berpotensi ditinggikan juga. Jadi artinya pajak penting, pajak akan menjadi jangkar dari penerimaan negara, tetapi kita tidak boleh melupakan kita perlu mengoptimalkan juga bagi hasil di migas plus royalti dari pertambangan. Artinya kalau semua itu bisa dilaksanakan, paling tidak anggaran belanja kita di tahun-tahun ke depan akan itu lebih sehat. Dan defisit anggaran kita akan lebih sehat karena defisitnya kemungkinan akan lebih kecil, ya sehingga kita tidak perlu berutang terlalu banyak. Ya, itu yang paling penting. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Ya, terima kasih.